Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairunisa, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Pusat Studi Dakwah. Pusat Studi Dakwah adalah lembaga atau unit yang berfokus pada penelitian, pengembangan, dan pendidikan terkait dakwah Islam. Tujuannya biasanya meliputi penelitian tentang metode dakwah, strategi penyampaian pesan Islam, serta pengembangan kurikulum dan materi dakwah. Pusat ini juga dapat berperan dalam memberikan pelatihan kepada pendakwah dan memperluas pemahaman serta praktik dakwah di masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu peran Pusat Studi Dakwah. Pusat Studi Dakwah memiliki peran dalam mengembangkan dan penyebaran dakwah Islam. Berikut ini adalah beberapa peran utama Pusat Studi Dakwah, yaitu yang pertama, penelitian dan pengembangan. Melakukan penelitian tentang metode, strategi, dan tantangan dakwah. Ini mencakup kajian tentang efektivitas pendekatan dakwah dan penyesuaian dengan konteks sosial dan budaya. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Menyediakan pelatihan bagi para dai, mahasiswa, dan masyarakat umum. Pelatihan ini mencakup keterampilan komunikasi, strategi dakwah, dan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Yang ketiga, penyusunan materi dakwah. Mengembangkan materi dakwah yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Ini termasuk buku, artikel, dan materi digital yang mendukung penyampaian pesan Islam. Yang keempat, pengembangan strategi dakwah. Menciptakan dan mengimplementasikan strategi dakwah yang efektif, baik dalam konteks lokal maupun internasional. Ini meliputi pendekatan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan media. Yang kelima, ada konsultasi dan nasihat. Memberikan konsultasi dan nasihat kepada organisasi, lembaga, atau individu mengenai metode dan strategi dakwah. Ini bisa termasuk membantu dalam merancang program dakwah atau menjawab pertanyaan terkait masalah dakwah. Yang keenam, penyebaran informasi. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan tentang Islam kepada publik. Ini bisa dilakukan melalui seminar, konferensi, publikasi, dan platform media sosial. Yang ketujuh, ada evaluasi dan monitoring. Melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan dakwah untuk memastikan efektivitas dan dampaknya. Monitoring ini membantu dalam perbaikan berkelanjutan dan penyesuaian strategi. Yang kedelapan, kolaborasi dan jaringan. Membangun jaringan dan berkolaborasi dengan lembaga lain, baik di tingkat lokal maupun internasional. Ini penting untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam dakwah. Melalui peran-peran ini, Pusat Studi Dakwah berkontribusi pada peningkatan kualitas dan dampak dakwah, serta memperkuat pemahaman dan penyebaran ajaran Islam di masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis Pusat Studi Dakwah. Ada beberapa jenis Pusat Studi Dakwah beserta penjelasannya, yaitu yang pertama, Pusat Studi Dakwah Islam atau bisa disingkat dengan PSDI. Fokus pada penelitian dan pengembangan ilmu dakwah, metode, dan strategi dakwah. Pusat ini biasanya terlibat dalam pelatihan kader dakwah dan penyusunan materi dakwah yang efektif. Yang kedua, ada Pusat Studi Dakwah Universitas. Berada di lingkungan perguruan tinggi seperti fakultas atau program studi dakwah, fokusnya adalah pada penelitian akademis tentang dakwah, pengembangan kurikulum pendidikan dakwah, dan pelatihan mahasiswa dalam bidang dakwah. Yang ketiga, Pusat Studi Dakwah dan Komunikasi. Menghususkan diri dalam penelitian dan pelatihan terkait komunikasi dakwah, termasuk penggunaan media dan teknologi dalam penyebaran pesan Islam. Ini meliputi strategi komunikasi yang efektif dan pemanfaatan media sosial. Yang keempat, ada Pusat Studi Dakwah Sosial. Mengkaji dampak dakwah dalam konteks sosial dan masyarakat. Pusat ini mungkin fokus pada bagaimana dakwah dapat mempengaruhi perubahan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan komunitas.
Yang kelima, Pusat Studi Dakwah Internasional. Berfokus pada studi dakwah di level internasional. Ini mencakup penelitian tentang dakwah di berbagai negara, interaksi antar budaya, dan strategi dakwah dalam konteks global. Yang keenam, Pusat Studi Dakwah dan Hukum. Menganalisis hubungan antara dakwah dan hukum, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif. Fokus utamanya adalah pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip dakwah dalam kerangka hukum. Yang ketujuh, Pusat Studi Dakwah dan Psikologi. Mengintegrasikan ilmu psikologi dalam dakwah, berfokus pada bagaimana pemahaman psikologis dalam mendukung metode dakwah yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu. Masing-masing pusat studi ini memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda, tetapi semuanya berkontribusi pada pengembangan dakwah dan penyebaran nilai-nilai Islam. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang diatur dalam pusat studi dakwah. Pusat studi dakwah umumnya mengatur dan menyelenggarakan berbagai kegiatan terkait pengembangan, penelitian, dan edukasi tentang dakwah Islam. Ada beberapa hal yang biasanya diatur di dalam pusat studi dakwah, yaitu meliputi yang pertama, pengembangan kurikulum. Menyusun materi dan kurikulum pada pendidikan dakwah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Kemudian ada penelitian. Melakukan penelitian tentang berbagai aspek dakwah termasuk strategi, metode, dan dampaknya terhadap masyarakat. Kemudian ada pelatihan dan workshop. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk para dai dan kemampuan dan keterampilan mereka. Kemudian ada publikasi, menerbitkan buku, jurnal, dan artikel terkait dakwah untuk menyebarluaskan pengetahuan dan hasil penelitian. Kemudian ada konsultasi, memberikan konsultasi kepada lembaga atau individu terkait pengembangan dakwah dan strategi penyampaian pesan Islam. Yang terakhir yaitu kolaborasi. Bekerja sama dengan lembaga lain, baik di tingkat lokal maupun internasional, untuk memperluas jangkauan dakwah. Tujuan utama dari pusat studi dakwah adalah untuk mengoptimalkan penyebaran dan pemahaman ajaran Islam secara efektif dan relevan. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pusat studi dakwah tidak seperti institusi formal yang kita kenal saat ini. Dakwah atau penyebaran ajaran Islam dilakukan melalui beberapa saluran, yaitu pertama di Masjid Nabawi. Masjid ini di Madinah menjadi pusat utama kegiatan dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memberikan pengajaran, khutbah, dan penjelasan ajaran Islam di sini. Kemudian ada kumpulan sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan dan berdiskusi dengan para sahabatnya secara langsung. Para sahabat ini kemudian menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah. Kemudian ada masyarakat umum. Dakwah juga dilakukan melalui interaksi sehari-hari dengan masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ajaran Islam melalui teladan pribadi dan diskusi formal. Kemudian ada pengiriman duta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusan atau dai untuk mengajarkan Islam ke berbagai daerah dan suku. Ini termasuk pengiriman surat kepada pemimpin-pemimpin daerah untuk mengajak mereka memeluk Islam. Terus keberadaan pusat-pusat ini sangat efektif dalam penyebaran ajaran Islam pada masa itu, meskipun tidak berbentuk lembaga pendidikan formal. Kemudian pada saat ini, pusat studi dakwah telah berkembang menjadi berbagai bentuk lembaga formal dan non-formal yang lebih berstruktur. Beberapa contoh yaitu yang pertama, institut dan universitas Islam. Banyak lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan program studi dakwah dan ilmu agama Islam seperti Universitas Al-Azhar, kemudian Universitas Islam di Indonesia, dan Universitas Muhammadiyah. Kemudian ada lembaga dakwah.
Organisasi non-pemerintah seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia memainkan peran penting dalam pendidikan dan penyebaran ajaran Islam. Kemudian ada masjid dan rumah kebaktian. Masjid sering berfungsi sebagai pusat studi dakwah dengan menyelenggarakan kelas-kelas agama, pengajian rutin, dan seminar. Kemudian ada platform online. Dengan kemajuan teknologi, banyak dakwah dilakukan melalui platform digital seperti situs web, media sosial, dan aplikasi yang menyediakan materi pendidikan dan ceramah Islam. Kemudian ada komunitas dan organisasi sosial. Kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi sosial juga aktif dalam kegiatan dakwah melalui program sosial, seminar, dan pelatihan. Kehadiran berbagai bentuk pusat studi dakwah ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan metode dakwah dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kemudian ada metode dakwah. Kaum muslimin mempunyai kewajiban untuk berdakwah atau mengajak kepada jalan Allah dengan melakukan penyiaran agama dan pengembangan di kalangan masyarakat. Seruan atau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama sesuai dengan apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah-Nya. Berikut ini bisa dijadikan bahan rujukan oleh umat Islam dalam menelusuri strategi berdakwah dengan hikmah, mau'izah hasanah, dan mujadalah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang manfaat pusat studi dakwah bagi masyarakat. Pusat studi dakwah dalam memberikan berbagai manfaat signifikan bagi masyarakat, diantaranya yaitu yang pertama pendidikan dan penyuluhan. Menyediakan pendidikan dan penyuluhan tentang ajaran agama yang benar, serta mengedukasi masyarakat tentang praktik-praktik keagamaan yang baik dan benar. Kemudian pengembangan sumber daya manusia. Melatih dan mempersiapkan penceramah atau pendakwah yang kompeten dan terampil sehingga mereka dapat menyampaikan pesan agama dengan cara yang efektif. Kemudian ada penguatan komunitas. Memfasilitasi kegiatan yang memperkuat ikatan sosial dan solidaritas dalam komunitas seperti seminar, diskusi, dan acara keagamaan. Kemudian ada resolusi konflik, menyediakan mediator atau fasilitator untuk membantu penyelesaian konflik internal di masyarakat dengan pendekatan yang terbatas pada nilai-nilai agama. Kemudian penyebaran informasi, menjadi sumber informasi yang terpercaya dan terstruktur mengenai ajaran agama sehingga masyarakat dapat mengakses pengetahuan yang akurat. Dengan peran-peran tersebut, pusat studi dakwah dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berpengetahuan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.